Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 6 Surabaya, dalam kesempatan ini diwakilkan oleh Wakakurikulum yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah dan Sarana dan Prasarana, yang kami hormati Bapak Ibu rekan sejawat yang begitu luar biasa. Hari ini ucapan terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir di
bakat serta potensi, siap torehkan prestasi dengan semangat dan keyakinan, raih masa depan untuk Indonesia. Generasi ini seperti penugasan bahwa sekolah kita selama ini saya dalam kegiatan program mendukung kami, saya seringkali diminta untuk bercerita seperti apa sih gambaran sekolah kita. Nah, mohon izin bahwa kegiatan diseminasi ini akan dilahirkan Bapak Ibu dan nantinya akan dipilih atau dijawab oleh fasilitator dan guru penggerak dari sekolah-sekolah lainnya. Otomatis akan saya postingkan di saya juga supaya berimbas kepada yang lainnya. Baik, Bapak Ibu saya mau izin ya, nanti kita selama ini adalah ya sudah ya. Bapak Ibu, diseminasi ini adalah rangkaian guru penggerak, pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani. Bapak Ibu, selama ini kalau kita melihat bahwa ada banyak budaya positif di sekolah kita, mulai dari literasi, sapa salam senyum, saling dan seterusnya, ada literasi kitab suci, ya, ada berjalan di jalur hijau dan seterusnya, ada begitu banyak. Selama ini kalau di pembelajaran kelas, persepsi kita anak-anak yang sudah tekun diam kondisi kelas seperti itu adalah kita guru ini berhasil menciptakan kondisi yang positif, kondisi yang menciptakan anak-anak itu disiplin. Tapi sebetulnya anak-anak itu disiplin apakah karena kita yang menyeramkan atau anak itu memang yang pengen disiplin? Selama ini di kelas anak-anak itu tekun karena kita minta tekun atau anak-anak mau tekun, Bapak Ibu? Kita minta dulu ya. Baik, kita simulasi sedikit tentang disiplin. Kembangkan bakat serta potensi, siap torehkan prestasi dengan semangat dan keyakinan, raih masa depan untuk Indonesia. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong dan mandiri, bernalar kritis, juga kreatif. Kembangkan bakat serta potensi, siap torehkan prestasi dengan semangat dan keyakinan, raih masa depan untuk Indonesia. Satu menggenggam tangan, seolah-olah salah satu aja. Satu menggenggam tangan, seolah-olah di dalam genggaman ini adalah sesuatu yang berharga untuk kita. Contohnya saya, misalnya ini adalah emas, pasti berharga buat saya ya. Emas ya. Jangan dipancing itu. Harus hati-hati. Misalnya ini adalah sesuatu yang kita yakini itu sangat berharga. Kita tutup Bapak Ibu ya. Misalnya saya ini emas. Saya mau teman saya itu berupaya supaya saya ini membuka. Teman pasangannya itu berusaha untuk membuka tangan dia, tapi nggak dipaksa dibuka begini, nggak boleh. Mungkin pakai hasutan atau ini boleh. Rayuan boleh. Silakan Bapak Ibu dipraktekkan. Satu
dikondisikan seperti itu. Kalau nggak gitu, guru yang cuma melihat, oke, saya lihat ya, mereka kamu akan dijatuhkan berapa. Itu salah satu dari kita dari sini. Belum ya, bayangkan kalau ada guru-guru penghukum. Udah guru penghukum, mengenai kalau walaupun kumisnya mungkin silahkan, tapi tidak pernah menghukum ya Pak ya. Jadi kalau sudah kayak saya Pak, sudah lihat angka nggak bisa, gurunya penghukum, aduh Pak. Nah ini Bapak Ibu, kemerdekaan itu sejatinya menciptakan disiplin. Jadi kalau orang itu sudah merasa merdeka, dia akan disiplin dengan dirinya sendiri. Jadi termotivasi dari dalam. Misalnya nih, kita nggak perlu datang tiap hari. Kadang-kadang kita datang pagi hari karena harus cekpot. Kalau nggak gitu nanti kena. Kalau nggak gitu kita masuk kelas karena takut simpen C. Nah itu dari kita terus akhirnya sudah nggak ada simpen C, jadi kita nggak masuk gitu ya. Oh tetap masuk ya, luar biasa. Budia berarti sudah termotivasi dari dalam. Tepuk tangan untuk Budia. Jadi Bapak, di sini luar biasa. Itulah Pak, saya selalu menggaungkan ke sekolah-sekolah bahwa budaya positif ini sudah mengakar dalam diri setiap gurunya. Itu sebabnya sekolah kita adalah sekolah pusat keunggulan. Dan selalu kita harus tunjukkan kita punya ideal jagoan yang luar biasa. Kita bersiap jagoan sebentar ya Bapak. SMK bisa. SMK hebat. SMK Negeri 6 Surabaya. Cerdas, unggul, berkarakter. Memang nggak salah, memang pagi-pagi dan semangat ya. Bapak Ibu setelah termotivasi dari dalam, kemudian kita punya alasan. Saya datang setiap hari, kita sebagai ibu aja. Kita pikir anak kita besok itu bawa bekal apa? Pasti sudah dipikirkan dari semalam. Ngajar pun harusnya seperti itu. Wah, besok siswaku saya ajarin apa ya? Itu sudah termotivasi. Apa yang membuat kita termotivasi? Ya nilai dibagikan universal. Seperti apa nilai dibagikan universal? Kita harus peduli. Jadi walaupun kita nggak ada reward, nggak ada hadiah, tapi kita tetap datang pagi. Pulang sesuai jam. Jangan kalau ini nggak ada pelajaran kita pulang ya. Ada guru omong kayak gitu ya. Siapa? Ya Allah, siapa yang lihat? Kok kelihatannya kok semuanya manajemen nggak ada, keluar semua, aku juga ikut keluar. Ya, berarti belum merdeka, belum termotivasi. Pas liburan, siswa-siswa libur, harusnya guru tidak libur, tetap membuat perangkat mengajar, tapi kita meliburkan diri. Itu berarti belum termotivasi, berarti belum merdeka. Gak ada di SMK 6 ini, luar biasa. Memang semuanya termotivasi. Itulah sebabnya kita 4 kali juara LKS tingkat nasional. Website, Instagram, TikTok nyala semua dengan beragam kegiatan yang ada di sekolah pusat keunggulan. Tepuk tangan sekali lagi. Baik Bapak Ibu, di pembelajaran itu ada motivasi, ada hukuman, ada penghargaan, dan restitusi. Nah ini yang mana? Ada anak itu yang dikasih motivasi sama dikasih penghargaan. Siapa yang menghabiskan tasnya Ibu Vina akan Ibu kasih tambahan nilai. Wah, itu ada yang sering kayak begitu. Kalau yang nilainya nggak beli LKS nanti nilainya jatuh. Ada yang kayak begitu. Itu masih hukuman. Nah hal-hal kayak begitu Bapak Ibu itu tidak akan membuat hubungan itu baik. Ada kalanya kepala sekolah memberikan
sudah berdiri kelas. Jadi bayangkan jika sekolah kita semuanya dulu itu punya nilai intrinsik seperti itu, termotivasi merdeka. Jadi belum dimulai, Bapak Ibu sudah mendampingi di depan kelas, berdiri semua anak-anak, membayangkan seandainya kita bisa tembus sampai angkasa. Luar biasa. Bapak Ibu, hari ini itu bayangkan kalau hari ini kita mulai ya dengan senyuman, sapa salam. Senyumnya sendiri kita swadaya memperlihatkan pengibasan senyum terus ya Mas, tadi kita set ini 30 detik. Senyumnya ya setiap detik senyum. Ya semuanya harus diawali dengan senyum. Terima kasih Raul Ipun Sumani. Iya, silakan. Dapat waktu belum terlambat ini nanti sampai maghrib. Oke. Bapak Ibu, ternyata menghukum memberi penghargaan, menghukum itu mematikan. Kamu nggak beli LKS, nilainya jelek. Itu salah. Kamu suka bantuin ibu ngambil tas di ruang guru, nanti nilainya saya tambahin. Itu tidak. Yang benar adalah restitusi. Apa restitusi itu? Yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kalau ada murid yang bersalah, Bapak Ibu harusnya diajak berbicara. Murid tahu bahwa dia tidak salah. Salahnya di mana? Kadang-kadang muridnya nggak tahu salahnya, kita langsung kasih hukuman. Gara-gara mood kita buruk, masuk kelas moodnya buruk, lalu ada murid yang ketawa-ketawa seolah mengejek kita langsung hajar murid itu. Nggak boleh kayak gitu. Baik Bapak Ibu, supaya anak-anak itu tahu kesalahannya, kita harusnya di awal membuat keyakinan kelas. Kenapa keyakinan? Kenapa bukan peraturan? Karena kalau peraturan itu satu orang, yang bikin itu biasanya satu orang aja. Bisa mungkin gurunya atau ketua kelas. Tapi kalau keyakinan kita bikin bersama-sama. Nah, kamu pengennya apa? Kelasmu pengennya kayak apa? Pengennya apa? Gak ada PR. Gak ada pelajaran. Ditampung Bapak Ibu, gak boleh. Tapi hukum gak boleh, nanti gak keluar. Harus ditampung dulu. Ada jam kosong setiap bulan. Oh gak apa-apa, kita tampung dulu. Jangan kamu pikir gak boleh nanti mematikan ide. Ditanya dulu, lalu kira-kira kayak gitu tuh benar atau tidak, kita yakinkan sama-sama. Setelah itu diubah Bapak Ibu, gak boleh. Jangan tidur di dalam kelas. Gak boleh kata-kata itu tuh dibaca oleh anak-anak. Nanti yang ada anak-anak itu bacanya, jangannya gak kebaca, tidurnya kebaca. Gitu ya, jadi kata-kata positif itu harus terus kita jawab. Setelah senyum, selamat pagi, hari cerah sekali pakai baju itu. Terima kasih ya Nak, sudah mengumpulkan tugas tepat waktu. Kalau guru agama jangan langsung dibacakan ayat kursi. Kamu saya hukum baca Al-Fatihah 41 kali ada ya saya begitu ya. Terlambat sedikit, ayo kamu berdiri menghadap bendera. Sudah kuno ya, nggak ada ya di SMP 6 ya. Luar biasa. Emang sekolah kita sekolah yang terbaik. Tepuk tangan. Baik Bapak Ibu. Ini
11-12. Ada orang yang nomor 2, bekerja itu karena harus kasih sayang, rasa diterima. Dia merasa bahwa dengan bekerja itu lingkungan itu memandang dia lebih. Kalau dia hanya ibu rumah tangga, dia kayaknya kurang dianggap. Atau anak-anak yang sekolah di tempat kita itu merasa bahwa kalau dia sekolah di sini, dia kayak lebih sukses daripada mungkin anak-anak yang di luar negeri alias swasta. Ada juga penguasaan, harus berkuasaan. Saya itu pokoknya harus berkuasa. Di kelas berkuasa, di rumah tangga berkuasa, di sekolah sama berkuasa. Pokoknya apapun dia harus berkuasa, harus berkuasa. Bapak Ibu yang harus boleh ngomong. Soalnya saya merasakan Pak Saiful mesti ketawa. Saya nggak bisa kasih kekuasaan Pak Saiful ini. Bisanya menguasai. Ada lagi yang butuhnya bebas. Jadi bekerja itu supaya bebas. Bebas dari pasangan, bebas dari keluarga, bebas mana yang bekerja tuh kayak harus keluar gitu pagi hari sampai malam. Saya merasa bebas. Hanya di sini itu bebas sekali gitu. Karena di tempat lain dia terkungkung, terpasung. Karena dia ada kekang. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Buat dia ketemu orang baru itu berteman, ketemu murid itu senang. Ada orang yang gitu nggak dibayar, senang aja, pokoknya ketawa aja, senang. Ketemu ketawa, tanggal tua ketawa, tanggal muda ketawa, tanggal tua kampung ya. Gue teman ibu nangis, baik Bapak Ibu. Nah ini tadi penguatan, ini Pak Nono memberikan penguatan dalam kegiatan guru penggerak. Pak Nono selalu menjelaskan sesuatu yang baik. 10 kata di sini 1000 kata di luar. Terus ditambah dengan saya, jadi langsung jadi novel. Belum disuruh siap, dicek rokok. Nah, Bapak Ibu yang seperti saya jelaskan, kita yang menentukan posisi kontrol kita ya, sebagai penentukan atau pembuat rasa bersalah. Kamu kok gini lagi sih nak? Ibu selalu dipanggil guru BK gara-gara kamu lagi. Itu kayak gagal hidup ya. Nah, sebagai teman gini, nah ini dibantu ya. Nanti temennya kan ada berkhianat ya. Nah, sekarang bantu, besok gak mau bantu, itu contoh teman yang berkhianat. Besti ya, teman besti. Pemantau itu begini, oke, ada masalah apa kamu bersadai. Oke, saya lihat ya, saya pantau. Besok raporan saya omong ke ibu kamu semuanya. Karena masuk kelas sudah dia. Yang benar sebagai manajer Bapak Ibu, jadi ketemu kalau misalnya itu salah, nah kamu ngapain tadi? Kok ngomong kotor? Kenapa? Siapa yang ngajarin? Kita. Kalau ngomong kotor itu tidak boleh. Itu salah. Enggak salah buat. Jangan langsung dirupiah ya.
Kira-kira Jeremy tahu nggak kalau dari perbuatan Kristen tadi membuat dia marah sampai akhirnya dia mengeluarkan kata-kata kotor. Jadi Jeremy hanya iseng saja ya. Nah, Jeremy itu di sini tidak mau mencari siapa yang salah, apakah kamu benar. Tapi di sini yang mau dilakukan adalah bagaimana kita itu bisa menyelesaikan permasalahan. Ibu tahu, kamu pasti melakukan itu pasti punya alasan kan? Kalau kamu pengen bercanda, ya. Nah, sekarang Jeremy tahu kan bahwa apa yang Jeremy anggap bercanda ternyata buat temennya tidak dianggap bercanda. Nanti dia marah ya. Nah, sekarang Jeremy jadi tahu kalau perbuatan yang mungkin Jeremy tidak sengaja akhirnya membuat Jeremy bermasalah ya sampai ibu bersalah. Kira-kira Jeremy masih ingat tidak dengan kesepakatan kelas kita? Dan dalam hal ini apa yang sudah Jeremy langgar dalam kesepakatan ini? Bersikap baik kepada orang lain, tidak menghargai orang lain, hanya memahami orang. Nah, berarti Jeremy tahu ya kalau Jeremy sudah melanggar kesepakatan kelas kita. Baik, kalau begitu kira-kira kedepannya Jeremy akan tetap menjadi seperti ini atau bagaimana? Tidak Berubah ya untuk tidak usil peringatan. Terus Jeremy akan berubah. Dan satu lagi, perlu nggak Jeremy minta maaf sama ibu? Perlu ya. Baik, nah saat ini ibu memanggil Jeremy. Kira-kira kedepannya Jeremy akan seperti apa? saya ingin lebih Menghargai orang lain. Terus selanjutnya setelah ini apa yang akan Jeremy lakukan? saya akan Berarti Jeremy janji tidak akan melakukan kesalahan ya. Kalau sampai Jeremy melanggar, saya akan menerima oh begitu, baiklah. Kalau begitu setelah ini Jeremy sedia untuk baiklah kalau begitu. Terima kasih ya Jeremy ya. Kembali ke kelas ya nak. Satukan cita dalam ragam budaya sebagai pelajar Pancasila. Kebinekaan global, gotong royong dan mandiri, bernada kritis juga kreatif. Ya, ibu mengambil dengan hari ini ibu mau dia bercerita kejadian hari ini. Yang torehkan prestasi dengan semangat dan keyakinan dari masa depan untuk Ya, kejadian besar. Tapi apakah benar kan kalau saat itu harus mengeluarkan kata-kata kotor? Dia tahu tidak kalau kita berbicara kotor itu kita tidak hanya dibenci oleh sesama manusia teman kita, tapi kita juga dibenci oleh Allah Tuhan yang menciptakan kita. Nah, di sini ibu tidak lagi pengen mencari kesalahan dia atau kesalahan dia, tapi ibu mau dia merasa menyadari kesalahan dia sendiri. Dan masih ingat kita punya kesepakatan kelas. Kira-kira dalam kejadian ini kesepakatan kelas apa yang sudah tidak dijalankan dengan baik oleh dia? dengan semangat dan keyakinan dari masa depan untuk Nah, dia sudah pintar masih dan terus mengingat kesepakatan kelas kita. Kira-kira menurut dia kalau kita berkata kotor, apakah
Apakah Dian sudah menghargai dan menghormati teman? Belum. Lantas apa yang akan Dian lakukan setelah ini? Itu ya. Jadi setelah ini dia akan meminta maaf pada Dian ini, dan ke depan dia mau menjadi tidak akan berkata kotor lagi ya. Kalau misalnya dia tetap melakukan berkata kotor lagi, dia siap apa? Dan kalau begitu setelah ini dia meminta maaf pada Jeremia ya. Terima kasih dia boleh kembali ke kelas. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeremy dari kelas 11 DKV 1. Saya sangat berterima kasih dan sangat senang karena telah diajak berdiskusi oleh Bu Guru tentang menghargai kedisiplinan, menghormati sesama, dan saya telah berkomitmen untuk tidak melakukannya. Terima kasih Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Setiawati Tatiana dari kelas 11 DKV 1. Saya sangat bersyukur dan senang sekali karena telah diajak berdiskusi dengan Ibu Vina tentang cara mengendalikan diri dan juga tidak berkata kotor lagi. Saya akan berkomitmen dalam kehidupan sehari-hari saya tidak akan berkata kotor lagi dan saling menghargai teman. Terima kasih Bu Vina. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong dan mandiri. Rolling and action. Baik Bapak Ibu, mari kita simak bersama film pendek tentang segitiga restitusi. Siap torehkan prestasi dengan semangat dan keyakinan, raih masa depan untuk Indonesia.
menghadapi perubahan zaman, harapan bangsa masa depan. Moral dan keilmuan wujudkan generasi emas Indonesia. Jeremy mengganggu teman ambil pensil, lalu kita panggil Jeremy satu persatu. Tidak langsung dikurung di tempat itu, Bapak. Jadi pembelajaran biasa saja. Lalu Jeremy datang. Jeremy ditanyakan, maksudnya apa ngambil itu? Ternyata katanya Jeremy itu dia bercanda. Ternyata temannya nganggapnya nggak bercanda, sampai temannya ngomong pisuhan. Nah, jadi ada dua kasus. Kita benahi satu-satu. Ditanya dulu kenapa dia melakukan itu. Lalu ditanya Jeremy ini sudah berbuat salah pada keyakinan yang mana? Kan sudah bikin keyakinan kelas. Lalu dia melanggar sebelah mana? Jadi dia tahu. Jadi nggak boleh kita ngejudge padahal kita nggak bikin keyakinan. Kayak hubungan kamu cemburu, padahal itu nggak ada apa-apa. Nggak boleh Bapak Ibu, nggak boleh Setelah Jeremy tahu, maka di Jeremy ditanya, setelah ini Jeremy ngapain? Jadi setelah dia tahu salah, lalu setelah itu apa? Tindakannya, minta maaf. Lalu berjanji tidak mengulangi lagi. Begitu ya. Nah, untuk yang kedua, kita juga panggil Bapak, yang dia mengumpat. Sekalipun dia mengumpat karena digoda dulu, kan dijahilin dulu baru dia mau mengumpat. Seandainya tidak dijahilin, dia tidak akan mengumpat, tapi tetap dia melanggar keyakinan. Jadi kan, iya, ucapannya itu kan dia melanggar keyakinan kesepakatan kelas. Tetap kita proses. Waduh, berarti semuanya kita proses ya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kita bercanda. Sudah mau siapa untuk ngomongin. Nah, yang kedua, dia berkata kotor. Kotor. Dia berkata kotor saat dia berpausil. Kenapa dia terpisah? Sama perlakuannya, dia ditanyakan dulu alasannya berkata kotor apa. Lalu ditanyakan dia sudah melanggar kesepakatan kelas yang seperti apa keyakinan kelas. Lalu setelah itu langkah dia. Jadi anak-anak diberi pemahaman dulu salahnya apa, langkahnya apa. Jadi sudah paham ya Bapak Ibu ya? Terima kasih Bapak Ibu, demikian materi diseminasi yang bisa saya paparkan. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita secara pribadi, sekolah kita, anak-anak kita, dan intinya adalah kita bisa mewujudkan merdeka yang sejatinya di dunia pendidikan. Kita dilihat sekali lagi untuk
Jadi saya apa? Tolong diputar lagi. Jadi saya menjelaskan itu